punya waktu sampai tanggal 1 untuk mengusulkan lahan-lahan terutama yang ada di non pertanian sebenarnya. Tetapi kami sampaikan juga di sana bahwa ini bukan hanya di non pertanian, tetapi ada satu kebijakan lagi yang terkait dana desa yang banyak menggunakan lahan-lahan milik desa yang notabene adalah di Kabupaten Banyumas itu adalah lahan pertanian. Jadi ini juga diberikan kesempatan, silahkan diusulkan saja kalau itu sudah tertuang di APBDes, sudah direncanakan dan sebagainya, disertai bukti itu untuk dilepas dari LSD supaya program-program desa juga dapat berjalan. Nah ini kita nantinya harus menandatangani berita acara kesepakatan penyelesaian ini. Ini ditandatangani Pak Bupati. Kemarin kita masih belum maulah menandatangani ini sebelum kita fix angka-angka yang proposal ini yang kita usulkan dan yang menjadi faktor pengurangnya. Jadi, dari berita acara ini yang kemarin draft pertama, kita itu ada penetapan sekitar 30.000 dan dikoreksi lagi dengan citra terbaru kemungkinan berkurang 91. Kita tinggal 30.225 angkanya. Kemudian kawasan yang sudah kita rencanakan jadi pertanian di revisi RTRW kita itu 26 dan ini yang dinyatakan kemarin ini disepakati sementara. Yang jadi nanti LSD ini memang harus korelasinya adalah di rencana tata ruang itu adalah peruntukan untuk pertanian tanaman pangan. Ini sementara kita sepakati. Kemudian yang belum disepakati adalah 3.379. Nah ini notabene ada di lahan-lahan peruntukan non pertanian, jadi perhubungan perkotaan, kawasan peruntukan industri, pariwisata dan sebagainya. Nah yang punya desa itu sebenarnya ada di sini. Nah ini tetapi tetap kita buka, kita akan mendiskusikan ini bahwa angka ini juga jangan angka mati, tapi ada angka yang masih bisa didiskusikan hal-hal yang terkait dengan kepentingan pengembangan desa melalui dana desanya. Kemudian tujuan kita yang sekarang kita lakukan itu kita lagi sedang mengumpulkan data dari stakeholder atau pemangku kepentingan yang terkait tadi hak penguasaan tanah, dia dan pernyataannya bahwa dalam tempo 3 tahun dia. Jadi ini kepastian yang diminta oleh Pak Dirjen, Bapak Dr. Budi Sitomo, Pengadilan Tanah dan Ruang. Apabila 3 tahun itu di dalam setelah tidak ada pernyataan ternyata tidak dibangun, itu akan dikembalikan lagi menjadi LSD. Kemudian kita kemarin setelah pulang dari Magelang itu kami merancang bagaimana kita yang mengumpulkan data-data dari pemangku kepentingan atau membuat rancangan dari mulai kita sosialisasi dan sebagainya, kita tentukan target stakeholdernya dari non pemerintah dan pemerintah. Ini dari pemerintah, non pemerintah, dari pengembang, terutama di Purwokerto, dan dari himpunan pengusaha muda, pelaku perdagangan, masyarakat, penyedia sarana pelayanan dan lain-lain. Jadi kita memang memberikan informasi untuk cepatnya. Memang kita tidak point to point, mengunjungi satu-satu gitu setiap kecamatan. Tapi kita gunakan media yang sekarang berkembang, media sosial dan sebagainya, lewat Instagram, lewat IG, lewat Instagram, lewat WA, kita sebarkan melalui WA grup yang menjadi jaringan kita. Dan dari pemerintah sendiri, DPU yang berkepentingan terhadap pengembangan jalan, juga kepentingan pengembangan di Jalan Soekarno, Dinkes, Dinas Kesehatan, Pendidikan, Perindak, Dinpora, dan semua dinas-dinas yang memang akan menggunakan lahan pemerintah daerah tentunya yang berupa sawah untuk kegiatan pembangunan. Kemudian pemerintah desa kan banyak yang pakai untuk desa wisata, untuk wisata desa, untuk terpasok, gedung Pemdes, resmil, pasar desa, ampung, itu kan banyak sekali. Dan ini yang harus dimintakan dilepas dari LSD. Supaya apa? Supaya nantinya itu bisa diproses sampai dengan perizinannya. Jadi
secara legalitas dapat. Ini persyaratan yang kami sampaikan, yang disampaikan Pak Dirjen, kami terjemahkan. Yang satu adalah hak atas penguasaan tanah, biasanya izin lokasi, sudah menguasai lokasi, sudah beli dan sebagainya, itu bukti-buktinya semua dikumpulkan. Sudah ada master plan-nya, sudah ada gambar rencananya yang dikeluarkan lewat kalau pemerintah lewat APBD dan sebagainya. Kemudian koordinat lokasinya, jadi bentuknya misalnya persegi atau apa yang menunjukkan lokasi itu. Kemudian surat pernyataan bermaterai, kemudian foto, dilampirkan foto-foto kegiatan jika itu sudah terbangun. Kemudian ini untuk pemerintah daerah juga sama, hak penguasaan tanahnya, beberapa kegiatan pemerintah yang sebenarnya sudah punya izin pemanfaatan ruang, namanya KKPR. KKPR itu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang dari dan penataan. Jadi dokumen rencana pengadaan tanah dan sebagainya sudah tertuang di APBD atau PPDS, misalnya di DPA-nya untuk dilampirkan, koordinat lokasi, pernyataan bermaterai dari pemrakarsa yang akan membangun. Dan jika sudah terbangun atau sedang dalam proses, dilampirkan foto-foto kegiatan. Kemudian ini adalah surat pernyataannya, dilampiri materi 10 itu yang menyatakan bahwa akan berkomitmen melaksanakan pembangunan pada 3 tahun. Kemudian ini kita membuka, sudah kami rancang biar kita buka tempatnya di Aula Dinperkim, bisa datang ke sini untuk memasukkan dokumen-dokumen tadi, masih konsultasi dan lain-lain, atau mungkin lokasinya di 2 penerimaan, dan kita digitasi. Jadi yang diminta oleh kementerian dalam 10 hari, setiap hari harus kita laporkan. Jadi kita digit, kita manajemen file melalui Google Drive. Setiap hari mereka mengakses Google Drive kita untuk melihat perkembangan data yang kita masukkan. Jadi data-data lampiran tadi nanti kita scan di sini. Saya masukkan Google Drive juga. Nah, ini waktunya kita batasi sesuai permintaan dari kementerian 20 sampai 1 Juli. Aula Dinperkim atau dapat melalui usulan LSD melalui email. Kemudian ini press release kita, ini terbit di surat kabar di Radar kalau nggak salah. Kita riliskan pengumumannya di koran pertama, kemudian kita dengan RRI juga, kemudian kemarin ada dialog interaktif dengan Satelit TV di Satelit TV, dan kita juga membuat surat edaran. Kita membuat surat edarannya itu sampai dengan kepala desa sebenarnya. Jadi kami memang untuk cepatnya kita sebenarnya minta ke pemerintahan untuk menyebarkan itu. Harapannya kan dari edaran ke camat, kemudian ke desa, kepala desa ke ketua-ketua RW, ketua-ketua RW ke ketua RT. Dan kami harapannya ini bisa efektif. Kemudian juga ada audiensi dengan pengembang, kita fasilitasi suruh datang ke sini di Dinperkim dari sektor pendidikan, kesehatan. Kemudian di sosmed kita, di website kita, di IG Dinperkim, IG bidang, DPWA, jadi kita sebarkan di grup-grup kita, di grup-grup SMA, di grup SMP, semua kita sebar supaya ini bisa terinformasikan semua kepada masyarakat. Walaupun masih bingung, biasanya akan telepon ke kita. Kemudian ini beberapa yang sudah kita lakukan. Kemudian untuk bisa mengakses, mengetahui bagaimana, apakah lahan sawah itu masuk LSD atau tidak, kita bisa cek di link ini. Kemudian kita bisa mengecek mandiri melalui aplikasi Google Earth. Saya kira teman-teman mulai sampai ke desa sudah terbiasa lah dalam platform ini. Tinggal mungkin sedikit belajar saja gitu. Install Google Earth, kemudian install file KMZ kita di sini,
Nah, kemudian bisa melihat, mengidentifikasi lahan-lahan di desanya, di search saja, dia akan tahu di mana lahan itu berada, masuk LSI atau tidak. Jadi ini untuk alur pengajuan berkasnya, mulai dari informasi, kemudian loket penerimaan dokumen, digitasi lokasinya, kemudian kita rekap data, kita manajemen di file di Google Drive, kemudian yang hardnya kita simpan di sini. Karena nantinya setelah Bupati menentukan, nanti akan Bupati yang membangun embung dengan lahan 2 hektar desa mana gitu. Itu semua nanti dituliskan di situ. Dan itu yang menjadi dasar nanti di kementerian untuk dinilai apakah itu akan dikeluarkan atau tidak. Salah satunya kemarin informasi dari sisi kemanfaatannya. Kemudian ini sampai saat ini, hari ini sudah dari 3.000 sebenarnya baru total masuk 3.000 yang di non pertanian ini baru masuk sekitar 120. Sebenarnya ada beberapa juga yang di pertanian yang mengusulkan untuk melepas LSD. Jadi kami tidak membatasi, pokok masuk, buktinya dibawa, nanti kita entrykan di sini. Semakin lengkap buktinya bahwa itu akan dibangun dalam tempo 3 tahun, saya kira nantinya pertimbangan dari kementerian untuk melepasnya itu akan lebih mudah. Jadi ini beberapa yang kami sampaikan. Memang beratnya adalah ketika ini saya juga sedang mendiskusikan dengan teman-teman di kementerian bagaimana cara mensinkronkan kebijakan LSD dan kebijakan tata ruang. Jadi inginnya sih tidak yang kuning jadi hijau lagi. Saya maunya ya tetap kuning tapi diarsir. Jadi nanti kalau diarsir, sinkron LSD-nya ada peta baru, dan yang belum diusulkan kan masih tetap LSD, tetap diarsir sebagai misalnya pemanfaatan untuk industri atau untuk permukiman, tetapi di situ ada catatan kegiatan bahwa dia memang syaratnya di SK itu kan harus melalui izin menteri. Jadi memang tambah berat. Jadi ini yang nanti mungkin akan berkembang, karena mungkin ada pertanyaan, kita disuruh nahan pertanian, kita dapat apa gitu kan? Pertanyaannya kan kadang begitu, kita dapat apa gitu. Sedangkan sektor ini masih dianggap belum seseksi sektor-sektor ekonomi yang lain, perumahan, perdagangan dan sebagainya.